Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey! Bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi untuk ramalan 3-in-1-nya Ki Macan, vision penglihatan, kartu oracle, dan juga pendengaran. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Siap untuk melakukan ramalan? Insya Allah. Baik, nanti Mas Jawir menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut Ya. mengenai tanda mimpi yang artinya akan ada rezeki besar yang Ya. datang. Waduh, jadi mimpi yang mempunyai arti rezeki besar akan datang. Ya. Jadi di sini manusianya nggak boleh malas-malesan. Ya. Kalau sudah ada mimpi tersebut, berarti ini penyemangat agar manusianya terus berjuang Ya. meraihnya. Ya. Nggak ya Ki ya? Betul. Nanti gara-gara dapat mimpi itu sekalian ngelumbrak-ngelumbruk kayak tumo sual. Lha rasi do teko rezekimu rek. Ya betul. Oh rezeki ya? Ya. Sing teko ya malah tunggu. Nyokoti kowe. Nyapa lah ya ta. Baiklah kalau gitu Ki Macan, sebelumnya kita doakan dulu Ya. penontonnya Pintu Misteri yang Ya. sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, terus mengiringi Pintu Misteri berkembang. Matur nembah nuwun, terima kasih banyak. Astungkare puji Tuhan untuk kakak-kakak semuanya yang sudah mendukung Pintu Misteri. Semoga saja diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, diberikan selalu kesehatan, diberikan panjang umur, ketenangan hati dan pikiran, kemudahan untuk mencari rezeki, dan diberikan kemudahan untuk solusi-solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi. Betul. Dan untuk saudaranya Mas Jawir yang tak terlihat, doa dari Mas Jawir, Ki Macan, untuk saudara kami yang tak terlihat semuanya yang sudah mendukung Pintu Misteri, matur nembah nuwun, semoga diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Rahayu, rahayu, rahayu kagem sedayanipun. Ya. Wonten tambahan Ki Macan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, saya tidak pernah henti-hentinya untuk berterima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan diri untuk menonton Pintu Misteri setiap hari. Di balik kesibukan kalian menyempatkan diri untuk menonton. Terima Leres. kasih sekali. Terima kasih kepada saudara-saudara tim setia. Tim setia. Tim setianya Pintu Misteri. Nggih. Ya, karena kalau bukan kalian, kita tidak jadi apa-apa di sini. Betul, dan dapat alhamdulillah dapat dikira wesan. Ya, Masya Allah, betul. tabarakallah. Dan semoga informasi-informasi seputar spiritual bisa bermanfaat buat kalian semua di sana, menjadi motivasi, menjadi semangat untuk diri sendiri. Ya. Kalau untuk doa mungkin sudah lengkap sekali Mas Jawir. Ya. Doa-doanya Mas Jawir, Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya doa-doa Mas Jawir untuk para saudara-saudaraku di luar sana bisa terkabul semuanya. Amin, 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 amin. Ya, amin, semoga rabbal alamin. terkabul semuanya, tetap menjadi orang baik. Karena yang saya lihat di kolom komentar di bawah, alhamdulillah semuanya baik-baik semua. Yang awalnya kalian tidak saling kenal, sudah Bisa. mulai membalas kolom komentar. Ingat, persahabatan itu, persaudaraan itu tidak hanya di dunia nyata. Di dunia maya pun bisa Juga menjadi bisa. sahabat, malah lebih baik. Terus. Buktinya, saya yang tidak kenal awalnya dengan saudara-saudara saya di luar sana, akhirnya bisa kenal, Benar. bisa baik, dan lebih baik dari teman-teman saya yang biasanya. Lain kayak itu. Itu. Maksudnya teman-teman yang baik-baik kemarin itu malah pergi satu persatu. Ya itu kan akibat doa saya juga. Iya, betul. Dijauhkan dengan orang-orang jahat, Didekatkan. didekatkan dengan orang-orang baik. Amin. Iya, yang awalnya tidak mengenal dan sekarang sudah mengenal seperti itu ya. Jadi pertemanan itu bisa masuk di mana saja, asalkan kita bisa membawa diri kita mau ke baik atau ke yang ke jahat. Terus. Itu pertahankan sifat positifnya, pertahankan aura positifnya, karena untuk mengembalikan aura positif itu susah sekali. Ya, jangan Betul. terpengaruh dengan aura negatif di luar sana. Nggih. Terima kasih atas komentar-komentar di bawahnya. Seperti biasa, saya memilih untuk Rogo Sukmo. Ya,
Di sini orang-orang yang meminta bantuan saya, insya Allah akan saya bantu setiap hari. Saya akan cari orang-orang yang bermohon melalui saya untuk kesembuhannya, baik medis ataupun non medis. Ya, ikhtiar tambahan. Betul. Atas izin Allah ya saya bantu. Ya, tapi kalau yang belum, saya datang kantor Gosumo, sabar ya, karena bukan 1-2 orang saja yang di sini yang perlu dibantu. Iya, perlu dibantu banyak sekali. Okay. Ya, hasil Rogo Sukmo kemarin itu ada zodiak Gemini. Gemini yang ada di di mana? Pekanbaru. Oh, okay. Iya. Gemini yang ada di Pekanbaru itu yang saya lihat di kolom komentarnya, Ki Macan, tolong lihat rumah tangga saya. Ya. Dan akhirnya atas izin Allah saya datang ke sana, masuk dimensi alam bawah sadarnya. Ternyatanya keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Oh alah. Ada perpisahan, sudah nggak pulang itu 1 bulan. 1 bulan. Mohon maaf, ini lelakinya yang nggak pulang. Lelakinya yang tidak pulang. Oh alah. Ya, udah 1 bulan. Dan sebenarnya sih si Gemini ini sudah tahu kalau misalnya lakinya itu sudah ada perempuan baru. Tapi si Gemini ini mempertahankan rumah tangganya. Mungkin ada yang pemikiran yang lainnya, mungkin anak atau apa? Iya, ada anak juga. Dan juga si Gemini ini ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, baiklah. Dan akhirnya saya lihat untuk si Gemininya tidak ada aura negatif, tapi si laki-lakinya yang kena aura negatif. Buluh perindu. Yang lupa dengan keluarga, anak, orang tua pun dia lupa. Iya. Karena laki-lakinya ini pembisnis ya Mas ya, uangnya banyak. Bisnis. Ya, dan mendapatkan perempuan di luar sana yang umur masih belia. Begitu. Dan akhirnya saya lihat sepertinya ada bisa yang harus diperbaikin. Biasanya kan saya memilih ini tidak bagus lagi, jangan dijalanin lagi. Tapi di sini sebenarnya dia masih berjodoh. Cuman orang lain aja yang memotong jodohnya. Si perempuan itu. Ya. Jadi akhirnya saya bersihkan aura negatifnya dan ternyata itu sudah terlalu berat juga levelnya Mas Jawir. Jadi si laki-laki itu dia ambil spermanya. Sama perempuan itu buat menjadi media sehingga laki-laki itu tergila-gila lah dengan perempuan lain. Tapi dengan doanya si Gemini setiap hari. Tapi ambil hikmahnya Mas Jawir. Betul. Biasanya tidak pernah sholat. Si Gemini tersebut dengan adanya seperti ini, dia lebih jauh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia banyak puasa, dia sholat, dan akhirnya Tuhan memberjalan melalui saya. Alhamdulillah. Dari situ saya bersihkan semuanya. Sempat 1 malam itu 2 kali datang saya ke si lelaki itu. Ya. Pas pertama kali datang saya bersihkan aura negatifnya. Dan yang keduanya pertengkaran. Dengan si perempuan itu. Ya, dengan si perempuan itu. Karena sudah mulai sadar. Ya. Seru ya. Seru kalau misalnya gosip. Kemudian Jawir ini kemana gosip terus ya. Akhirnya pertengkaran di situ. Lakinya sudah mulai sadar, saya sudah angkat negatifnya, dan akhirnya si perempuan itu telepon dukunnya. Ini gimana Mbah? Kok bisa balik lagi gini. Nanti saya lihat lagi katanya. Akhirnya balik pertengkarannya dan pulang dan sujud kepada si Gemini. Alhamdulillah Mas Jawir kan malah senang ini gosip ya. Terus kemudian seperti itu. Jadi sudah mulai, dan akhirnya saya blok si laki-lakinya, jangan sampai terjadi lagi, kasihan Mas Jawir. Dan akhirnya saya sempat bisikin sama dia, tetap jaga sholat, tetap jaga ibadah, tetap berpuasa. Dan untuk mempertahankan itu. Jadi hasil dari pelajaran yang kita dapat Gemini pekan baru. Ya.
namanya doa istri, kalau misalnya dia sudah berdoa bermohon karena anak juga ya, itu pasti akan ada jalan apa aja. Betul sekali. Buktinya banyak sekali permintaan Rogo Sukmo, tapi kenapa Tuhan menuju ke dia? Karena ya itu tadi, Sudah udah waktunya manusianya, Gemininya pun juga tidak lupa sama ibadah, gitu ya Ki ya. Waduh, dan ini pun juga Mas Jawir ingin ngasih tahu sama untuk kakak-kakaknya Mas Jawir yang mungkin saat ini sedang dalam keterpurukan, mengalami proses atau sesuatu kehidupan yang tidak disangka-sangka, yang berada di bawah. Jangan pernah membenci Tuhan. Betul. Karena ada suatu pesan tersendiri, kalau seandainya kita mau menggalinya, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Contohnya apa? Kakak si Gemini Pekanbaru ini tadi, mungkin dulu ini kan duit pasti akeh iki. Sampai lupa sholat, lupa semuanya, lupa dengan ibadah. Akhirnya apa? Melalui si pelakor menggoncangkan rumah tangganya. Tetapi si Gemininya ini untungnya dia termasuk orang pilihan juga, maksudnya dengan permasalahan dia tetap ajak sama Tuhan, memperbaiki diri dengan sholat, dengan ibadah, bermohon pada Tuhan. Akhirnya apa? Kebaikan yang didapatkan. Ki Macan hanya perantaranya saja. Semuanya kan juga berkat dari kalian. Ngoten ya Ki ya. Jadi kalau kalian yang sedang mengalami keterpurukan saat ini, terus kemudian kalian lupa dengan ibadah, kemudian minta tolong Rogo Sukmo sama Ki Macan, perbaiki dulu ibadahnya sesuai dengan ajaran agama. Betul. Leres Ki? Betul. Waduh, mantap Batan. Jadi kalau ada saudara-saudara di luar sana, statusnya sama seperti Gemini sekarang. Betul, mempercantik diri, betul. Tapi utamanya ibadah dulu, ngadu sama Tuhan dulu. Setelah dia pulang baru mempercantik diri. Mempercantik diri gitu ya Ki ya. Waduh, bener juga. Jadi secara gaibnya, ibaratnya ke Tuhannya berdoa, secara nyatanya memperbaiki penampilan juga perlu. Wangi-wangi, bibir di merah-merah. Tapi gak diajak ke belanja, nggak diajak ke mall, gimana Ki? Mesakno juga. Jalan-jalan aja ke Alfamart dah semua. Oh iya wis lah. Betul ya Ki ya. Matur nuwun Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmonya. Untuk penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, sudah jelas ya bahwa SOP standar operasionalnya Ki Macan. Standar operasional prosedur Rogo Sukmonya Ki Macan itu kalian pertama harus select. Komennya isi nama, zodiaknya kalian apa, kotanya di mana. Kemudian ini jangan sampai lupa di share, itu wajib. Kalau kalian mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, berarti tidak meminta pertolongan. Bagi yang membutuhkan saja. Bagi yang membutuhkan, dan juga harus sabar ya. Karena ada banyak yang dibantu sama Ki Macan Rogo Sukmo. Waduh, itu tadi Gemini Pekanbaru sudah diblok lelakinya. Wah, itu kita tunggu nanti ceritanya Ki Macan. Mbak Dukunnya pasti mendatangi Ki Macan. Ya Ki ya. Betul. Alah. Ojo ngono to Mbak Dukun dikasih kelebihan sama Tuhan itu mbok ya digunakan untuk yang baik. Digunakan kayak gimana gini. Lagunya? Ada Mbah Dukun, sedang ngobatin pasiennya. Baik Ki Macan, matur nambah nuwun ini Ki Macan. Itu Mas Jawir kok cengingisan ae no ya, kok pengen di Mas Jawir cengingisan atau nangis? Nangis dikomplain, cengingisan dikomplain. Wah, rara iki ya aja ngono rek. Wis to jarno wae ben Mas Jawir ngene sing penting gak acak-acak sampah ya. Nanti Ki Macan akan menjelaskan lebih lanjut tanda mimpi yang artinya akan ada rezeki besar yang akan datang. Waduh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk mengetahui mimpi-mimpi apa saja yang mengandung rezeki besar
buat kalian di kehidupan nantinya. Nggih, leres. Ya. Jadi apapun hasil mimpi itu, kalau dia positif, buatlah motivasi ke depan kalian. Amin. Ya. Nggih, Ki. Tapi kalau negatif, buatlah pelajaran dan waspada, hati-hati di depannya. Harus. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Ya, perbaikin ibadah, perbaikin doa, dan juga perbaikin kerja keras kalian. Leres. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada berapa mimpi yang akan keluar nanti. Jadi nanti kalau ada yang mimpi seperti ini, kalian harus lebih keras lagi kerjanya biar rezekinya cepat datang. Lebih optimis ngaten gitu Iya. ya. Lebih semangat. Mimpi yang berarti akan ada rezeki besar yang datang. Iya. Ya, kita lihat. Ya. Kartu oracle yang pertama. Oke. Ya. Mimpi menolong orang yang tenggelam. Menolong. Ya, jadi kalau kalian mimpi sedang menolong orang yang sedang tenggelam, itulah tanda-tandanya pesan alam semesta akan ada rezeki besar buat kalian. Amin. Menolong orang tenggelam. Ini menolong orang tenggelamnya di mana aja? Ki? Mau di laut, di sungai, bisa. Bisa ya. Pokoknya orang itu tenggelam dan kita tolong, J. Betul. Ada kemudian Ki, ada lagi menolong orang tenggelam gitu ya, Rek, ya, di mana saja. Sumur yang melimpah dengan banyak air, seperti air sumur yang ada mata air tapi dia melebar. Oh, jadi ini seperti melihat kok di mimpiku aku melihat sebuah sumur dan sumurnya airnya Melebar. Ya. tumpah ruah. Tumpah ruah seperti itu. Waduh, ini semoga saja bener rezeki besar. Mas Jawir kalau telepon ke ibu Mas Jawir, Bu, doain ya, doain banyak rezeki. Oh iya, Le, tak doain banyak rezeki. Bilang doain rezekinya itu tumpah ruah, bleber-bleber, ketes-ketes, kotos-kotos. Lo kan bener ya, Ki ya. Kalau udah bleber-bleber kan akhirnya bisa membantu ke yang lain-lain. Iya, Dengar ya, Rek, ya. Oke, kita lihat lagi. Mimpi apa sajakah yang akan mengundang rezeki besar? Ya, mimpi bertemu harimau jinak. Jadi ada harimau yang datang, tiba-tiba kalian bisa elus seperti jinak seperti itu. Kayak pacarnya Oka kalau Warski datang ya, elus ya. Tidak mati. Ini nanti Mas Jawir mau appointment sama Ki Macan aja wes. Iya. Ya, Ki Macan tiap malam harus datangi Mas Jawir di mimpi ya, biar bisa ngelus-ngelus. Biar rezekinya gede terus iki ya. Iya. Waduh, jadi mimpi ini khusus hanya binatang buasnya harimau saja. Harimau saja. Oh, njenje. Baik itu harimau jenisnya kumbang, apa aja? Iya. Pokoknya harimau ya, dari segala macam jenisnya, Cek. Baik. Ya. Yang keempat, Ki. Ya. Yang keempat, pesan alam semestanya. Jadi kalau kalian mimpi beras atau nasi, itulah juga bakal ada rezeki besar di kemudian hari. Waduh, ini melihat nasi, beras atau bagaimana? Maksudnya mungkin kalau yang mimpi di dapur tiba-tiba ada melihat nasi, terus kemudian ada melihat beras. Kalau padi, betul? Oh, cuman beras. Padi permasalahan. Oh, padi permasalahan. Padi sama tangkai permasalahan. Oh, padi sama tangkai itu sebuah permasalahan. Jadi ini beras sama nasi ya, ya. Waduh, kira ya mimpi yang keempat ini ya. Oke. Yang kelima, mimpi melihat kelinci. Bisa melihat, bisa memegang, bisa menggendong, bisa membawa pulang kelinci. Itu juga mimpi akan ada rezeki besar. Akan ada rezeki besar. Ini melihat kelinci gitu ya, Ki ya. Wah, baru berarti kemarin harusnya kalau misalnya tiar pas pakai apa namanya itu?
anu topi bani, bando bani itu. Ya, harusnya itu rezeki ya. Itu harusnya rezeki. Iya. Lah wong dia itu waktu itu dapat requestnya dari orang, kue ngapain beli kayak begini, yang ditarik begininya ini bisa nguek gitu. Pesanan mas, pesanan dari sopo, ngono bilang gitu. Pesanan buat malam itu, kurang ajar kue masuk akeling. Lanjut Ki, jadi ini melihat kelinci Ya. Yang ke 6. Lantas masuk akil. Yang ke-6 ya. Ya. Yang ke-6, mimpi melihat meteor jatuh. Oh iya. Melihat meteor jatuh ini mimpi. Tapi kalau secara nyatanya kita melihat meteor jatuh, Permohonan. itu permohonan. Ya. Harapan. Waduh, ini jadi kalau kalian berada di mimpi kemudian melihat meteor jatuh. Tapi yakinkan itu meteor bukan kuyang. Kalau meteor itu kan geraknya cepat, kuyang juga cepat kok. Hah, cepat juga. Oh, harus dipastikan itu kuyang atau meteor. Ada aja Atau banaspati. Oh iya betul. Kebanyakan orang kan bilang, wah meteor bermohon banaspati lewat. Banaspati lewat padahal ya Ki. Yang untuk membedakannya bagaimana Ki? Ya Itu, Ki? agak susah ya kalau untuk manusia biasa. Oh, leres. Baik Ki. Kemudian Ki, Ini setelah meteor ini yang ke-7. ya yang ke-7. Ya, pesan alam semestanya ini, kalau kalian bermimpi memijak kotoran manusia. Oh, ya ini kayaknya pernah ini Mas. Memijak kotoran manusia itu rezeki juga besar akan datang. Oh, aduh, alhamdulillah. Nah, ini gini, ada yang begini, bermimpi ternyata dia berak terus kemudian keinjek kotorannya sendiri. Gimana? Itu kan sial. Oh, malah sial. Iya. Walaupun keinjek lagi sama dia. Iya. Oh, jadi nggak bisa begitu ya? Berarti ini bermimpi menginjak kotoran manusia. Orang lain. Orang lain ya. Biasanya kalau misalnya orang menjijak kotoran kita sendiri, itu mulutnya menjadi harimaunya. Maksudnya bagaimana Ki? Kalau misalnya bermimpi kita memijak kotoran kita sendiri, bukan kotoran orang, itu ucapan kita akan jadi senjata buat kita. Oh, mulutmu harimaumu. Oh, pantas Mas Dawid cerewet, mungkin waktu itu mimpi kena masalah gara-gara mulutnya Mas Dawid dewe iku. Jadi harus berhati-hati ya, Rek, ya. Baik, yang keberapa? Ini yang ke-8. Benar ke-8. Menangkap ikan besar. Oh, Jadi kalau kalian mancing dan menangkap ikan besar itu bisa. Tiba-tiba lagi di sungai atau di laut menangkap bisa, memancing bisa, menjalah bisa. Pokoknya yang berhubungan dengan menangkap ikan gitu ya Ki ya. Walah. Ikan anu napa belet saged Mas dhisik kan senengane nyuti welut. Itu tidak besar. Oh, jadi yang besar ya? Yang besar. Oh, alah nyenye. Pelute lah anaconda ya gede loh. Itu kalau segede anaconda jatuhnya itu ular Jenny. Oh iya, betul. Oleh ya. Kim, mohon maaf Ki Macan, ini berarti yang ke-8 menangkap ikan besar baik itu menggunakan jaring atau menggunakan peralatan lainnya, pokoknya ikan besarnya. Ki Macan, kalau untuk yang kotoran ini tadi Mas Jawir mau bertanya, kalau dilempar kotoran itu akan mendapat penyakit. Oh, Akan ada penyakit datang. Penyakit datang ya. Lanjut ke ini yang ke-9. Iya. Melihat ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan duyung, itu bagus juga. Melihat ikan paus, lumba-lumba, ikan duyung. Waduh. Ini dapat rezeki besar gitu ya Ki ya. Oh, kalau seandainya bisa ditangkap tambah double rezekinya Ki. Iya betul. Ki kan gede itu. Waduh, ya. Bagus ini ya Ki ya. Kemudian Ki ada lagi yang ke 10. Ya. Berpergian ke tempat yang kamu kenal dengan baik. Jadi kamu bermimpi misalnya lagi jalan-jalan di tempat yang kalian ketahui. Oh. Yang pernah sering kalian datang ke sana. Oh, iya. Itu juga bagus. Itu juga bagus, akan mendatangkan rezeki juga nanti ya Ki ya. Walah,
mendatangi tempat yang familiar yang kita pernah datangi. Iya. Ada lagi mboten Ki? 11. Bermimpi mendapat bayi. Oh iya betul. Mendapatkan bayi ini perempuan laki-laki? Perempuan laki-laki. Sama saja. Pokoknya mendapatkan bayi. Iya. Kalau dikasih bayi? Dikasih bayi itu akan ada masalah. Malah ini mendapatkannya yang bagaimana Ki? Jadi mendapatkan tuh biasa ketemu. Biasanya kalau kita mimpi saya bertemu dengan bayi sendirian, saya ambil aja. Oh itu bayi-bayi dibuang. Oh itu rezeki. Beda kalau kita diberi. Oh. Diberi dengan kita mendapat itu beda. Betul. Kalau mimpi hamil? Kalau mimpi hamil bisa kita lihat nanti. Nggih. Soalnya kan ada yang bilang begitu, kan bayi berhubungan dengan bayi masuk akeling. Permasalahan akan selesai. Oh, jadi kalau misalnya kalian lagi ada masalah mental terganggu, tiba-tiba kalian mimpi yang seperti Mas Jawir bilang seperti itu, jangan khawatir. Berarti kalian tidak sendiri, akan ada orang yang bisa menyelesaikannya. Waduh, iki lho ya Rek ya. Jadi kalau mimpi hamil masalah akan selesai. Mimpi dikasih bayi itu permasalahan. Sial gitu ya Ki ya. Mimpi mendapatkan bayi, tiba-tiba ketemu sama bayi sendirian, kemudian kalian bawa, nah itu mendapatkan rezeki, baik itu bayinya laki-laki ataupun perempuan sama saja. Ngoten nggih? Matur nuwun Ki Macan. Ada lagi? Ya. Mimpi bertemu lilin satu. Kadang-kadang kita lagi berjalan dalam mimpi, kegelapan tuh ada lilin, kita samperin. Dan ambil. Itu rezeki juga. Ya, rezeki itu biasanya lari ke tempat usaha. Jadi biasanya kita pekerja, terus tiba-tiba mimpi itu sering-sering. Itu bakal ada rezeki besar yang mana orang itu akan membuka usaha. Waduh, alhamdulillah. Rezeki besar untuk membuka usaha. Rezeki besar untuk membuka usaha gitu ya Ki ya. Ini lilinnya sama aja. Kalau lilinnya yang biasanya kan putih, kalau ketemu lilin yang warna merah, ya masalah. Sama aja. Yang penting lilin ya. Waduh, mantap. Biasanya kalau putih sama merah itu beda. Hatinya saja. Beda hatinya. Kalau yang putih itu yang benar-benar dia pasrah akan keadaan. Dan akhirnya ada rezeki. Ada rezeki itu. Tapi kalau yang merah itu orang yang sudah optimis, sudah menabung. Udah ada modalnya. Tapi takut akan itu. Biasanya warna merah. Warna merah diberikan kekuatan untuk kamu udah ada modal, buruan. Ya. Kemudian apa sudah cukup. Sudah Ki ya. Tapi seru juga sebenarnya membahas masalah mimpi-mimpi gitu ya. Mas Okakeling, kamu mungkin pernah mimpi sesuatu hal yang mau tanyakan? Okakeling kebanyakan. Oh ya Allah. Ki Macan ya, absyuk. Ki Macan matur nembah nuwun untuk prediksi sebuah mimpi yang artinya itu akan ada rezeki besar. Semoga bisa menjadikan optimis untuk kakak-kakak yang apabila termasuk di dalam mimpi-mimpi tersebut menjadikan lebih semangat lagi. Berarti doa kalian didengarkan Tuhan, semesta pun juga mendengarkan sehingga membantu untuk mewujudkan. Jadi kakak harus semangat lagi. Ngatur nggih? Waduh, matur nuwun Ki Macan. Karena rezeki itu datang dari orang lain biasanya. Ya, dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dari saudara, dari orang baru dikenal. Nggih leres niku. Waduh, matur nembah nuwun. Saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri meluangkan waktu sebentar mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap diberikan kedamaian, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan untuk keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Gimana ada pesan hari ini? Ya, pesan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Balas dendam terbaik adalah meraih kesuksesan. Loh, iya.
Karena dengan kesuksesan itu balas dendam tanpa dosa. Betul. Oh, iki ya. Iya. Kita tidak perlu menyakitin orang yang kita dendamkan, Betul. tetapi kita bisa membungkam mulutnya dan matanya dengan kesuksesan kita. Semangat untuk semuanya. Semangat untuk berjuang. Nggih, matur nuwun Ki Macan. Sami-sami. Saya Mas Cawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. We'll be right back.